Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagi tretan-tretanku yang belum subscribe, subscribe dulu dan jangan lupa like, komen, dan share. Oke teman-teman, kali ini saya kedatangan teman saya yang kalau bisa dikatakan ini adalah seorang ustadz juga gitu. Yaitu Dalailul Khair. Oke, gimana nih, punya kabar? Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah. Dengan keadaan yang selalu diberikan nafas oleh Allah, harus selalu bersyukur. Alhamdulillah ya. Kita udah lama gak ketemu ya? Sekitaran berapa bulan ya? Udah lama juga ya. Udah lama juga. Aduh, alhamdulillah sekarang saya bisa bersilaturahmi gitu ya. Sampai kangen ke jenengan. Kalau kangen bahaya. Ini saya di sini diberi kesempatan ya untuk tanya-tanya lah, tanya-tanya gimana perjalanan hidup gitu dari awal sampai sekarang yang bisa dikatakan wow gitu ya. Enggak wow, Kak. Kalau dia keluar dari kampungnya, siapa yang nggak kenal gitu? Apalagi yang cewek-cewek. Aduh, jangan. Siap. Nanti saya kasih Instagramnya, nanti DM aja. DM langsung. Oke, sekarang pendidikannya di mana? Apa masih kuliah atau sudah lulus atau gimana? Langsung nggak ya? Iya, langsung aja. Saya sekarang menempuh pendidikan di Sekolah Tinggi Ilmu Suluddin Darussalam, Pakong Modung Bangkalan. Ini sebenarnya modal niat saja, yang mana di situ ada suatu perintah oleh orang tua lelaki saya untuk betah di Pakong. Soalnya kan itu ayah saya itu alumni sana, jadi saya sambung doa saja Kak ya, semoga bisa lulus juga sarjana di sana. Dan niat saya di sana pertama itu mengabdi untuk untuk pesantren, kan kampusnya dalam naungan pesantren Kak. Iya. Jadi juga mengabdi kepada pengasuh, guru dan semua. Karena saya kan ada senior namanya Kakanda Soleh Abdijaya itu yang di Ger itu. Beliau mengatakan seperti ini: tidak ada kejayaan tanpa pengabdian. Jadi motivasi untuk mengabdi itu harus digaungkan dalam personal diri seseorang. Seperti itu Kak. Oh, berarti dulu mondok itu dari lulus SD gitu? Mondok, alhamdulillah lulus SMP saya diperintah untuk mondok sama orang tua lelaki. Ya kalau nggak mondok ya nggak tahu alam lah gitu. Jadi alhamdulillah santri-santri itu kan ada yang mengatakan kalau mondok kolot, kalau nyantri kolot, konservatif. Itu salah total. Iya. Kalau di pondok itu seru banget Kak. Iya. Kita belajar ekonomi, belajar masak nasi bareng, makan bareng, solidaritas tinggi gitu. Ya lain-lain dari teman-teman yang sekolah-sekolah di luar. Ini bukan saya menjustis atau apa. Cuman alhamdulillah di pondok itu pondok yang Kak ya. Pondok yang menerapkan tradisi dahulu. Kan sekarang kan ada pondok yang modern, nggak bertanah. Bahasa Madura itu bertanah ya. Masak nasi. Nah itu. Tidak nyapu, tidak nyuci sendiri, ada laundry. Itu menurut saya kurang lah untuk mengasah kepribadian diri. Seperti itu Kak. Berarti dulu kelas dulu pas SD itu SMP-nya masih di luar ya, bukan di naungan pondok pesantren berarti? Iya betul. Saya SMP-nya di Hidayatul Ulum, Lerpak, Geger Bangkalan seperti itu. Jadi sama orang tua laki-laki disuruh mondok gitu ya? Disuruh mondok. Berarti sekarang mondoknya sudah berapa tahun?
dari Saya SMA. mondok saya itu kan 2017. 2017. Cuman keluar baru kemarin, sekitaran 4 tahun setengah saya di pesantren. Lulus MA Madrasah Aliyah di Darussalam sana di pondok. Saya tugas ngabdi 1 tahun. Ngabdi 1 tahun. Waktu itu banyak teman-teman juga ngabdi. Kan itu wajib ngabdi sama pengasuh, dianjurkan untuk ngabdi. Dan saya melebihkan 1 tahun setengah untuk ngabdi. Habis itu baru kemarin saya pindah tempat dari pondok saya ke rumah karena tidak ada istilah boyong kalau pesantren itu. Jadi pindah tempat antara di pesantren ke rumah itu. Jadi saya membacanya itu di mana ya? Di Buletin Sidogiri kalau nggak salah. Ustadz di sana pernah berkata sebenarnya istilah boyong itu nggak ada, cuman pindah tempat saja dari pesantren ke rumah gitu. Tapi silaturahminya tetap lah gitu. Juga kan saya kan kuliah di sana juga. Kuliah di sana. Sekarang gimana kuliahnya? Itu offline apa online? Alhamdulillah kan naungan pesantren swasta kan Kak ya, bukan negeri gitu. Jadi offline. Cuman sekarang kan liburan semester. Jadi seneng-seneng di rumah, lebih suka di rumah juga. Ngomong-ngomong kan kuliah ini semester berapa? Saya alhamdulillah sudah semester 4. Semester 4 ya? Baru semester 4. Semester 4 ya aja ya. Nanti pas kuliah lulus mau lanjut S2 atau gimana? Harus lanjut itu kan. Cuman kan itu kan ada takdir kan. Takdir kan kadang tidak sesuai dengan kenyataan gitu. Kadang diuji dengan keluarga, diuji dengan diri sendiri, ingin nikah gitu. Jadi langsung istri, S3, S3. Nah, gitu. Oh ini. Iya itu Kak. Jadi sambung doa saja semoga bisa selalu menempuh pendidikan begitu ya. S1, S2 dan S3 itu Kak, sambung doa. Iya. Amin. Itu tidak ada pengabdian nanti disuruh mengajar di sekolahan mana gitu, atau apa namanya kalau disuruh ngajar di sekolahan MI lain atau gimana maksudnya? Itu mah sebenarnya kita itu jangan nunggu perintah untuk mengabdi. Kita harus peka dengan keadaan. Saya bukan membanggakan diri saya, bukan. Kan saya waktu kecil itu ngaji di suatu musola. Kalau istilahnya itu mempunyai guru tolang sekadinto. Tetina di sana kan setiap maghrib sampai isya ngaji kan, pray malam Jumat. Alhamdulillah saya sampai sekarang di sana bantu-bantulah Kak. Bisa belajar teman-teman tajwid, tauhid, al-miftah, dan lain-lain lah. Karena saya mikirnya itu untuk kebaikan dan perbaikan untuk anak-anak bangsa seperti itu. Jadi mulai dari hal kecil dulu, insya Allah esok-esok hal besar gitu Kak. Iya, akan bermanfaat banget gitu. Iya, sesuai dengan itu kan. Khairun nas anfa'ahum linnas. Sebaik-baiknya manusia adalah yang paling bermanfaat bagi sesama. Siap Kak. Saya berkeringat ini Kak. Aduh. Ampun. Kalau bicara sama Ustadz ini beda. Sama hadis-hadisnya dikeluarin semua. Enggak. Lebih Ustadz beliaunya. Jadi yang mau ngomong gak tahu guys apa lagi. Oke, melihat kan sekarang berada di pondok pesantren dan juga sambil kuliah dan berarti setelah kuliah pulang berarti masih di pesantren atau langsung pulang ke rumah? Saya kan udah pindah ke rumah, istilah kasarnya itu boyong. Ya. Istilah kasar itu sebenarnya nggak ada istilah boyong. Itu saya kan masuknya Kamis, Jumat, Sabtu, Ahad. Itu saya kadang nginep di pesantren, malam Sabtunya nginep di pesantren. Cuman ya di rumah saya, di dusun saya itu kan ada keperluan undangan sama tetangga, disuruh apa gitu. Jadi saya harus sama-sama tercapai kuliah. Semoga tercapai.
ke masyarakat juga tercapai gitu Kak. Karena apa ya, sejauh-jauh kita pergi pasti akan pulang seperti itu. Seperti itu Kak. Iya. Harus pergi dan pulang. Harus itu, harus jangan melupakan yang apa ya, tanah kelahiran, tanah besar, dibesarkan di mana, teman-teman siapa. Kadang kan teman-teman kalau kenal teman baru, Iya. teman lama kan Dilupakan. dicuekin lah, ya, dicuekin. Itu saya nggak suka seperti itu. Saya lebih suka sama teman-teman yang waktu kecil saya berantem bareng gitu, main kelereng bareng gitu. Kalau sekarang nggak ada kayaknya, main gadget semua teman-teman sekarang. Sekarang anak-anak udah fokusnya main game di HP sekarang. Cuman dikit di rumah itu yang main kelereng masih. Nah di kampus kan biasanya ada organisasi nih. Ngomong-ngomong, kira-kira ikut organisasi apa? Ini yang internal apa eksternal Kak? Dua-duanya lah, biar siap. subscriber semua tahu gitu. Iya. Dan para fan-fannya kamu kan dulunya nggak pernah dikasih tahu, tapi di sini harus dikeluarkan semua. Siap. Ini sebenarnya bukan saya membangga-banggakan tentang organisasi saya ya. Siap. Di kampus itu kan ada yang internal juga ada yang eksternal. Iya. Jadi saya kalau di internal itu aktif di Lembaga Persmahasiswa LPM Ikro Stiuda Bangkalan. Juga aktif di Himpunan Mahasiswa Program Studi HMP. Di situ banyak teman-teman saya yang aktif, itu yang internal. Kalau yang eksternal, saya alhamdulillah ikut itu pergerakan mahasiswa Islam Indonesia. Ini sebenarnya bukan saya membangga-banggakan ya. Ini soalnya diminta sama beliau gitu. Itu PMII saya di eksternalnya, juga aktif di juga ikut-ikutan di forum komunikasi mahasiswa Geger. Cuman saya kan masih anggota, bukan siapa-siapa. Sebenarnya di internal masih anggota juga, bukan siapa-siapa juga gitu. Itu aja Kak. Nah itu kan banyak ya, mengikuti organisasi eksternal dan internalnya. Nah itu gimana sih cara mengatur waktunya ketika semuanya di sini, di eksternal ada rapat, di internalnya ada rapat, bentrokan. Nah itu gimana cara membagi waktunya? Dan alhamdulillah tidak pernah bentrokan. Gak pernah bentrokan. Iya Kak. Dan paling aktif itu di mana? Di organisasinya atau di eksternalnya tadi? Dibilang aktif ya nggak begitu aktif, dibilang gak aktif ya aktif gitu Kak saya Kak. Cuman lebih seneng di itu saya, lebih seneng di ruang lingkup desa. Kan di desa juga ada, ya di KMK Keluarga Mahasiswa Kombangan. Jadi apa ya, geraknya harus di skala kecil kalau saya Kak, nggak bisa saya ke skala besar dulu. Harus mulai dari kecil dulu. Semoga lebih semangat lagi gitu Kak ke depannya. Untuk KMK itu gimana caranya mewadahi mahasiswa dari Kombangan gitu? Dari Kombangan gitu. Kan sebenarnya kan teman-teman itu kan tidak mau tahu kan tentang organisasi. Organisasi hanya apa ya, membuat uang kita habis atau apalah atau dan selainnya. Sebenarnya itu salah. Sebenarnya itu ada titik yang positif di dalam organisasi itu. Tergantung kita yang mau merespon seperti apa. Jadi bisa relasi, bisa wawasan. Iya alhamdulillah, syukur-syukur kalau ada keilmuan di dalam organisasi itu. Iya kan, soalnya kadang orang itu banyak mikir, wah paling yang ngumpul-ngumpul, bahas apa, bahas ini. Itu yang bisa menyebabkan pikiran mereka itu gak maulah masuk ke KMK ini masuk ke organisasi ini, mending kuliah aja, fokus nanti habis kuliah pulang ngerjain tugas. Itu kira-kira buat teman-teman yang gak suka organisasi, apa sih motivasinya buat mereka gitu, biar dia juga walaupun gak suka organisasi tapi tahulah gimana itu organisasi. Siap. Untuk semangat berorganisasi itu sebenarnya harus timbul dari diri sendiri. Sebenarnya sih organisasi itu ada yang menarik, ada juga yang tidak menarik.
ya kita harus ngambil yang menarik, yang mana di situ kan kita harus mengasah potensi diri kita. Diri kita ada di mana, di kita lebihnya apa, kurangnya apa. Ini kan diasah. Oh, saya lebihnya di sini, saya lebih fokus ke sini. Oh, saya kurang di sini, saya asah lagi di sini. Sebenarnya manusia itu multi talenta, Kak. Oh, ya kalau pengen semangat sih, ya kalau orang itu pinter cuman nggak istiqomah, nggak tekun, nggak apa, ya pasti terkalahkan oleh yang tekun, istiqomah, semangat gitu. Kuncinya hanya semangat harus itu. Kan gini, kebanyakan mahasiswa ketika ikut organisasi, nah di dalam ruang kelas itu terkadang menyepelekan sehingga lulusnya itu ya kita kan kebanyakan lah ya, lulusnya itu terkadang ke belakang terlalu jauh gitu, sampai semester berapa gitu. Nah itu diakibatkan ya kebanyakan bukan menjelekkan organisasi, tapi oknumnya itu organisasinya terlalu fokus, terlalu aktivis sampai dia kuliahnya itu disepelekan. Itu gimana itu menurut tanggapan dari seorang Ustadz Dalailur Khair? Bukan Ustadz. Jadi saya harus sebut Ustadz, sana dia sudah berapa tahun di pondok pesantren kan gitu, dan sudah mengajar banyak ilmu di masyarakat, itu disebut Ustadz. Walaupun satu huruf disebut Ustadz kan gitu ya. Semoga istiqomah. Amin. Itu kebanyakan kan ada oknum-oknum yang menyepelekan ruang kelas atau lulusnya terlambat sampai semester lebih lah itu. Sebenarnya atau sebetulnya kita harus pandai-pandai mengatur waktu. Jadi antara aktivis dan juga istilahnya itu apa? Kalau fokus di organisasi fokus di organisasi dan harus fokus juga di kampus. Karena itu hal yang harus dipadukan. Jangan kalau saya itu jangan milih salah satunya. Harus pilih semua itu di ranah kampus juga oke, aktivis juga oke gitu. Jadi harus sama-sama, harus saling membutuhkan itu, jangan ngambang, jangan dibenturkan. Kalau dua bisa, kenapa harus satu yang difokuskan gitu. Sama kayak istri. ampun. Kalau bisa dua, kenapa satu? Sampai ini kapan? Jangan ditanya di sini nanti pas selesai. Siap. Oke, kan itu di ranah kampus ya. Kalau di masyarakat itu ikut organisasi apa? Alhamdulillah juga nimbrung di Karang Taruna, Desa Kombangan, itu aksi anak Kombangan satu hati. Itu di situ juga. Cuman sama senior itu selalu dimotivasi. Jadi saya alhamdulillah bisa ada yang mau berteman dengan saya seperti itu. Jadi saya lebih suka yang seperti itu, ajak ngumpul, ajak diskusi. Ya maksudnya jadi senior itu harus merangkul lah kepada juniornya. Kan ada kan jadi senior cuman bertingkah laku acu tak acu sewana-wana atau yang lainnya seperti itu. Untuk yang lain berarti cuman di aksi aja di Karang Taruna atau? Di Karang Taruna di situ aja sih saya. Di situ aja. Berarti sekarang juga saling berproses di masyarakat juga ya. Harus itu di masyarakat itu harus karena kita ini makhluk sosial ya. Kata siapa itu lupa saya. Pokoknya orang lah ya. Kita ini makhluk sosial, jadi kita butuh kepada masyarakat, butuh. Aduh, kalau mau kubur kan pasti minta tolong ke masyarakat. Kan enggak itu, Kak. Kalau kubur sendiri. Aduh. Harus aktif juga di masyarakat, kegiatan-kegiatan yang berskala kecil ya syukur-syukur, kalau di berskala besar gitu, Kak. Bantu-bantulah istilahnya. Nah, kembali lagi nih ya. Tadi
ke kehidupan tadi. Kehidupan lah sebelum mati kan kehidupan. Nah, kehidupan sebelum mondoknya itu gimana? Dalam lika-likunya dalam kehidupan sebelum mondok kan pastinya berbeda lah ketika masih belum di pondok dan ketika keluar dari pondok kan pastinya berbeda. Itu gimana? Apa dulu geng-gengan motor atau gimana? Itu pengen tahu kehidupannya. Siap. Ya. Jadi sebelum mondok itu saya bisa dikatakan mendekati bandel lah. Cuman kuatnya di situ adalah doa ibu saya. Kuatnya di ibu saya. Kan ada teman saya yang ditinggal ke Malaysia oleh kedua orang tuanya, baik ibu dan bapak. Itu apa ya? Ya bisa dikatakan mendekati meleng gitu, mendekati bandel lah itu. Jadi sebelum mondok saya itu bandel ya, sering. Bandelnya itu di apa? Kan banyak bandel. Saya bandelnya itu di sekolah SMP dulu, sering terlambat, sering bolos, sering apa. Itu kan biasa lah kalau anak sekolahan. Nah, cuman juga kalau jarang ngaji ke musola, kelangker kalau istilah Madura juga. Ke musola jarang ngaji sama ibu dimarahin, diomelin, diserampang lah kalau di desa saya itu diserampang gitu. Jadi kuatnya orang tua di situ harus benar-benar mendidik kepada anaknya, karena cerminan orang tua itu ada di anaknya, Kak. Jadi alhamdulillah saya berkat didikan keluarga juga. Bapak sering nelpon juga dari Malaysia, ibu di sini di Madura. Itu kan saya tinggal sama nenek, sama juju lah. Ibunya nenek aku, juju. Kalau istilah rumahnya, kalau bahasa Indonesia apa lupa aku ini. Jadi itu saya tinggal bersama paman juga ibu, orang tua perempuan saya dan orang tuanya nenek saya. Itu jadi waktu itu kan saya sering gak ngaji itu diserampang, kalau istilah Maduranya itu diserampang, diomelin, dipukul jarak jauh itu. Jadi itulah kurang lebih dari saya. Cuman setiap orang pasti mempunyai kegagalan, tapi setiap orang harus menyadari bahwa itu adalah proses. Itu adalah proses. Dan alhamdulillah bisa nyantri juga, alhamdulillah bisa mondok, alhamdulillah. Nah itu pas mondok pernah nggak melanggar, itu kena sanksi gitu kan? Pastinya kalau di pondok kan ada gitu. Ada. Pastinya lah, walaupun santri baru kan kadang ada lah melanggarnya, telat berjemaah, telat ngaji. Itu pernah nggak ngerasain? Alhamdulillah saya nggak pernah dihukum. Nggak pernah dihukum. Alhamdulillah tidak pernah dihukum. Saya kan mondok kan 2017. Itu saya dapat setahun itu saya jadi bintang tauladan di pendidikan tilawatil Quran. Di pondok saya jadi bintang tauladan. Nggak tahu saya di mana di akhlak saya nggak tahu. Itu pernah jadi bintang tauladan di pendidikan tilawatil Quran. Ini bukan banggakan saya. Dan juga tilawatil Quran jadi bintang tauladan. Ampun. Waduh, itu saya baru tahu ini. Enggak. Itu kan saya terus abis itu saya diangkat jadi ketua daerah di daerah C, diangkat ketua daerah 1 tahun, alhamdulillah, beserta teman saya anak Tanah Merah. Sekarang berada di mana ya? Di Sulawesi ya, kerja beliaunya. Saya jadi ketua daerah di situ 1 tahun, Kak. Dan aktif juga di apa ya? Udah itu aja. Itu gimana ceritanya kok bisa jadi bintang tauladan di tilawatil Quran? Itu bikin saya wah, ini hebat berarti ini. Bukan. Jadi ceritanya seperti ini. Waktu itu saya berserta teman saya, anak Lerpa, namanya Sofiullah.
Ya. Dia menjadi bintang tauladan di madrasah diniyahnya. Saya di pendidikan tilawatil Qur'annya. Jadi saya kan sekarang ini kan menanyakan kepada ustadz-ustadz saya yang menjadikan saya bintang tauladan lah gitu. Jadi jawaban beliau seperti ini. Cek reng kakeh meskipun sampah titik tetap buang katong sampah. Nah, kalau bahasa Indonesianya gini. Apa ya? Kalau ada sampah selalu dibuang ke tempatnya, selalu membantu orang. Kalau orang membutuhkan selalu dibantu. Begitu di kamar-kamar lain, cek apa ya? Cepet akrab sama orang, nggak itulah, nggak sok-sokan, sok jadi, nggak cuek, nggak sok-sokan pinter, dan paling intinya di akhlak. Soalnya kan akhlak itu lebih lah daripada ilmu gitu katanya. Jadi kalau orang yang berakhlak, pastilah itu orang punya ilmu, berilmu gitu. Gitu kan? Walaupun punya ilmu, hafal satu Quran tapi dia tidak punya akhlak, ya berarti dia kurang lah. Kurang. Itu juga kan kalau di pondok itu kan diajari, alhamdulillah diajari tentang akhlak bicara, akhlak berpakaian, akhlak bertingkah laku gitu. Jadi pakaian harus juga mencerminkan akhlak, perkataan juga mencerminkan akhlak. Tingkah laku sehari-hari juga harus mencerminkan akhlak. Jadi harus berkesinambungan antara perkataan kita, busana kita, pakaian kita, tingkah laku kita. Gitu harus berakhlak gitu Kak. Betul. Berarti 1 tahun di pondok itu langsung jadi bintang tauladan. Bintang tauladan, pendidikan tilawatil Quran. Pendidikan tilawatil Quran. Nah, kalau di dalam kelas di madrasah atau pasti sekolah SMA itu pernah menjadi bintang kelas. Bintang kelas, bisa baca kitab. Saya enggak bisa tafsir Quran. Enggak begitu mahir tentang teks bahasa Arab. Serius. Tapi bisa gitu. Iya. Gitu kan saya kan sekolahnya di Madrasah Aliyah Darussalam, MA Darussalam. Alhamdulillah saya di kelas, kan ada 3 kelas. Yang laki-laki 3 kelas, yang perempuan jauh sekolahnya A, B, C. Saya di kelas C. Soalnya kan kalau di kelas A itu untuk teman-teman santri yang udah lama mondok. Saya kan baru semua teman-teman saya di kelas C. Di kelas C itu di haflah, di imtihan lah, di haflah. Itu alhamdulillah saya itu agak kaget lah gitu. Jadi juara kelas peringkat pertama. Peringkat pertama saya di situ. Saya kan jadi panitia waktu itu. Jadi panitia terima tamu. Lah, saya kan nyarung nggak pakai celana MA itu. Saya agak malu gitu kok dipanggil gitu. Ya naiklah ke pentas gitu Kak. Jadi waktu itu. Cuman di kelas 2 alhamdulillah juga peringkat pertama di kelas 2, di kelas 11 ya, di kelas 11. Dan di kelas akhir, di kelas 12, saya tidak mendapatkan apa-apa. Saya waktu itu sering pulang, sering tidak masuk sekolah dikarenakan saya diuji sama Allah Subhanahu wa taala itu berupa sakit, tipes, cacar, asam lambung, sempat opname juga di Kombangan itu di Puskesmas Geger. Jadi saya sering pulang, sering sakit. Intinya jarang lah sering izin ke sekolah. Mungkin harus rajin, harus pintar juga kalau ingin mendapatkan peringkat. Jadi di kelas akhir saya tidak mendapatkan sebuah cenderamata. Cuman yang saya dapatkan itu tentang persahabatan, tentang bertemanan. Kan banyak teman-teman saya, ada yang nggak kuliah, ada yang nikah, ada yang kerja, ada yang kuliah jauh-jauh. Di situ jiwa-jiwa sahabat, jiwa-jiwa berteman, jiwa-jiwa saudara itu terasa Kak, terasa.
oh hampir lagi kita pisah ya, hampir lagi gak di sekolah MA lagi. Itu jadi saya banyak ngobrol sama temen kalau pas pulangan pesantren waktu itu. Jadi saya di kelas akhir menemukan sahabat-sahabat yang sahabat solid yang Terus gimana sekarang? Tetap berkomunikasi atau sudah hilang? alhamdulillah harus berkomunikasi. Kemarin saya itu di chat sama teman saya yang kerja di Jakarta, namanya Anton Badi. Anton Badi, dia kerja di itu. Dia punya warung bebek, banyak duitnya mungkin. Kirimin. Oh iya, dikirimin uang. Ya? Itu di chat, saya alhamdulillah di chat dan dipintai WA saya. Saya kasih lah, itu kan sambung ya rahim. Pernah juga saya nyampe ke rumah dianya di Lerpak. Jadi silaturahmi itu perlu ya? Harus, karena itu insya Allah memperpanjang umur kita. Panjang umur dan rezeki. Amin itu yang harus. Nah, itu kalau kita aja silaturahmi ke orang pasti ada lah rezeki. Pasti ada. Nah kan dulu pas kelas 3 SMA kan punya penyakit gitu ya. Nah sekarang gimana? Apa sudah alhamdulillah sembuh atau masih ada rasa sakitnya? Apa pernah ke rumah sakit lagi atau gimana? Sejauh ini pas waktu kuliah. Oke. Sejauh ini alhamdulillah keluhannya tidak terlalu parah waktu di dalam naungan pesantren di pondok, di mukim pondok. Cuman kadang sakit Kak, namanya kan juga lambung kan. Lambung di bengkak kan, pernah di USG kan, pernah di scan atau apalah itu, bengkak kata dokter. Jadi harus jaga makan, jaga kesehatan. Pedas juga harus jaga. Asam-asam yang lihat-lihat itu nggak boleh gitu. Jadi harus jagalah diri kita sendiri. Betul. Harus jaga diri kita sendiri. Dan alhamdulillah tidak terlalu parah seperti dulu, alhamdulillah. Semoga sembuh total. Soalnya takut kambuh lagi. Soalnya sakit banget kalau sakit perut. Berarti dulu pas mondok jarang makan berarti ya? Kurang lebih seperti itu. Jarang makan juga gak teratur. Juga sering ngerujak pedas-pedas. Oh. Itu. Iya. Jadi ini nih kurus ini. Dia kurus bukan karena kenapa ya? Dia itu berpuasa. Jadi dia selalu menghafalkan Al-Qur'an, menghafalin Jurmiyah, Alfiyah gitu. Jadi pantaslah dia kurus. Kalau kayak saya kan biasa makan tidur aja. Saya juga kalau udah di rumah. Beda pemahaman ini. Tapi hebatnya dia punya punya bakat, bisa selalu punya peringkat lah dalam kelas, di pondok itu. Artinya IQ-nya itu tinggi gitu. Gimana kalau sekarang pas di kuliah? Di kuliah ini gimana? Berbedaan di sekolah sama kuliah ini kadang membagongkan ya. Karena banyak ngopi. Oke. Itu gimana, Mas? Harus bersyukur ya, alhamdulillah bisa kuliah. Iya, alhamdulillah. Meskipun saya kuliah hanya ke utara, ke selatan, ke barat, ke timur gitu. Jadi alhamdulillah bisa kuliah. Poin plus dari kuliah itu yang pertama pasti ilmu lah. Ilmu. Lain kalau dari siswa ke mahasiswa. Itu kita harus dituntut banyak membaca juga, dituntut banyak relasi, dituntut untuk selalu belajar, apalagi pengabdian kepada masyarakat. Betul. Harus itu dituntut itu. Pengabdian kepada masyarakat itu. Oh, iya. Itu apa Tridharma perguruan tinggi itu? Oh iya, itulah pokoknya saya tahu. Ya, aduh. Walaupun di kampus itu tidak memiliki peringkat-peringkat, tapi gimana caranya pas di masyarakat itu sangat berguna. Harus berguna kepada masyarakat, harus itu. Oke, terima kasih ya sudah datang di podcast saya dan sudah memberikan
pengetahuan tentang ilmu-ilmu yang didapatkan oleh jenengan ini. Memberi ilmu kepada saya. Berarti ini guru saya juga. Sharing-sharing enggak? Sharing-sharing lah istilahnya juga ya. Dan menceritakan kisah perjalanan hidup sampai saat ini. Semoga bertemu kembali. Nanti selanjutnya podcast selanjutnya nikah. Semoga bertemu kembali dengan beliaunya. Akan saya kupas tuntas tentang poligami. Ya. Semoga bisa berjumpa lagi dan kita bahas apakah poligami itu bisa atau tidak. Atau karena istrinya satunya nggak boleh gitu. Soalnya nanti kalau ini bahas tentang itu nanti buka kitab nggak selesai sampai nanti habis sisa. Oke, thank you ya. Sama-sama dan mohon maaf. Ya, semoga terus sehat. Amin. Dan sukses ke depannya. Sama-sama sukses Kak. Ya. Nah, kasih motivasi dong buat teman-teman subscriber gitu. Biar semangat dalam jalani hidup. Gitu. Siap. Kepada teman-teman semua, saya bukan orang yang pandai-pandai memberikan motivasi kepada sesama. Cuman saya ingin mengingatkan, bukan memberitahu atau sok jadi kiai, sok jadi motivator, bukan. Saya ingin mengingatkan kepada teman-teman, baik itu teman-teman yang masih sekolah, masih di pondok pesantren, atau juga yang udah jadi mahasiswa. Untuk yang masih yang di pondok pesantren, ini usahakan selalu istiqomah di pondoknya, belajar terutama ilmu-ilmu yang bersangkutan tentang masyarakat. Itu. Untuk yang sekolah-sekolah di luar, ini jangan lupa untuk belajarnya itu ya harus disemangatkan. Betul. Harus belajar agama juga, harus diutamakan. Yang untuk kepada mahasiswa, mahasiswi ini kalau kalian semua kuliah di luar, sukses di luar, jangan lupakan di tempat lahir, jangan lupakan guru-guru yang mengajari alif ba ta, yang mengajari fathah dhamma kasrohnya, jangan dilupakan. Juga jangan dilupakan kepada guru-guru yang mengajari ABC itu dan selainnya. Jadi jangan pernah lupa dan selalu tetap semangat untuk mencari ilmu. Sekian. Mohon maaf apabila ada perkataan yang kurang berkenan. Udah itu aja Kak. Oke, terima kasih ya. Thank you ya. Siap, sama-sama. Oke, itu dulu ya teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.